Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di minggu yang kedua di bulan September dengan seri khotbah Tongkat. Mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Kami domba-dombamu mendengarkan suaramu. Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami ke rumput yang hijau keadaan tenang. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini berfirmanlah Tuhan. Kami siap menerimanya. Firman-Mu lah kesukaan buat jiwa kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkannya, supaya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, di minggu yang pertama di seri khotbah Tongkat, kita belajar gada dan tongkat gembala. Bagaimana Tuhan menghibur, menguatkan kita semua domba-dombanya di tengah-tengah dalam musim kehidupan apapun, di masa-masa yang sukar, Dia tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dan setia menolong kita semua. Kita bersyukur dan bersyukur bahwa kita miliknya, kita telah ditebus oleh darahnya, di mana kita adalah domba-dombanya. Kita juga mengenal suara sang gembala kita. Kita bersyukur dan bersyukur hidup ini adalah anugerah Tuhan. Di minggu yang kedua, kita akan belajar dengan judul suara penggembalaan Tongkat Musa. Kita tahu Musa adalah abdi Allah yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Mereka tinggalkan Mesir yang melambangkan semua kehidupan perbudakan oleh dosa. Namun oleh kasih anugerah Tuhan, Tuhan telah memutus hambanya yaitu Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Mereka melewati padang gurun dan perjalanan yang mereka hadapi semuanya tidak mudah. Namun dengan tongkat Musa yang mana Tuhan menyatakan kuasanya, otoritas dari Tuhan menyertai hambanya, membawa umat Tuhan, bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah yang benar. Kita melihat tongkat adalah gambaran otoritas Allah atas hidup seseorang, di mana kita akan belajar dari kehidupan Musa, bagaimana otoritas itu turun atas dia sebagai seorang abdi Allah yang sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dalam musim masa kehidupannya. Kita akan lihat di Keluaran pasal 3, perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Musa dilahirkan di Mesir dengan situasi kondisi di mana Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya supaya melemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Namun pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, di mana Musa lahir diselamatkan, yaitu oleh putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil tersebut. Di mana kita lihat di Keluaran pasal 2, Musa lahir dan diselamatkan. Kita lihat di ayat yang ke-6. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu
kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan putri?" Ayat 8, sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu." Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa sekalipun dia di dalam istana raja, tetapi dia menyadari bahwa identitasnya yang sesungguhnya, bahwa dia adalah seorang Ibrani. Di dalam perjalanan dia mendapatkan saudara-saudaranya, dia melihat mereka kerja paksa, dan dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Ia menoleh ke sana sini, ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikanlah mayatnya dalam pasir. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Dalam perjalanan Musa melarikan diri dari istana Firaun, dari Mesir, dia ke Midian. Di dalam proses perjalanan itulah di mana dia juga bertemu dengan istrinya dan juga dengan mertuanya, yaitu Yitro. Dia menggembalakan kambing domba dari Yitro, mertuanya. Di dalam perjalanan ini, dalam proses dia menjalankan tugasnya sehari-hari, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api, the burning bush, semak duri, semak api yang keluar namun tidak terbakar. Sungguh dahsyat, di mana ada perjumpaan, di mana Tuhan nyatakan dirinya kepada Musa secara pribadi, di mana otoritas yang diberikan kepada seseorang diawali dari sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saya yakin percaya bahwa Tuhan mempunyai otoritas dalam hidup orang percaya. Semuanya diawal dari sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita lihat di ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Ayat 5, lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Musa yang mengenal dirinya seorang Ibrani, karena dia diasuh oleh ibunya. Sampai waktu umur yang cukup, diserahkan kepada putri Firaun. Tentunya dia mendengar tentang siapa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan dia mengenal dirinya bahwa dia adalah seorang Ibrani. Di dalam perjalanan itu, dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelum ada pengutusan, sebelum otoritas Tuhan ada dalam hidupnya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah awal di mana kita lihat hari demi hari proses perjalanannya, di mana tongkat Musa, yaitu menggambarkan otoritas Allah dalam hidup Musa.
Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengelaknya. Karena Tuhan sangat mengasihi. Dia mencari domba-dombanya. Dia mencari domba yang terhilang. Dia mempunyai rencana panggilan khusus dalam setiap kehidupan pribadi orang percaya. Di dalam setiap kehidupan, Tuhan mempunyai tujuan Allah untuk kita genapi. Entah itu perkara yang besar atau perkara yang kelihatannya kecil bagi manusia. Namun di mata Tuhan, semua itu berharga dan mulia. Tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, apapun perjumpaan Tuhan nyata bentuknya dalam hidup kita, kita hargai, kita syukuri, karena Tuhan ingin bertemu dengan kita secara pribadi. Kita lanjut di ayat 7, perjumpaan Musa dengan Tuhan secara pribadi dengan lewat semak belukar yang berapi, namun tidak hangus. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang mendengar jeritan suara umatnya. Mereka yang ditindas di dalam perbudakan. Dalam konteks ini mereka ada di Mesir, namun Tuhan dia maha tahu. Dia sungguh peduli dan telinganya mendengarkan jeritan mereka yang tertindas. Saudara terkasih, apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan mendengarkan jeritanmu. Tuhan memperhatikan umatnya, dan dia sanggup untuk menolong umatnya. Untuk itu Tuhan juga yang mengutus Musa, hambanya, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, untuk mendapatkan tujuan tugas yang mulia yang diembankan padanya. Untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan mempunyai rencana khusus bagi Musa untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Begitu pula Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi bangsa Israel secara kolektif, secara grup besar. Namun Tuhan adalah Allah yang sangat pribadi kepada pribadi lepas pribadi, dan juga dia adalah Allah yang komunitas yang sungguh-sungguh mengasihi secara kelompok, yaitu bangsa Israel. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Untuk itu umat Tuhan, berserulah kepada Tuhan, Allah kita, Allah yang benar, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena kita percaya pada nama Yesus. Barang siapa berseru pada nama Yesus, ia diselamatkan. Kita bersyukur bahwa ketika kita memanggil namanya, dia hanya sejauh doa. Dia ada beserta kita, dan dia mau dan dia sanggup untuk menolong kita. Kita lanjut di mana tongkat Musa, yaitu menggambarkan otoritas Tuhan dalam kehidupan pribadi Musa. Kita lihat otoritas Tuhan juga yang mengutus Musa untuk melakukan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan berjumpa kepada kita secara pribadi, karena Tuhan juga mempunyai rencana tugas bagi kita untuk kita jalankan. Mungkin tugas kita bukan sesuatu yang heboh, besar, yang luar biasa, namun hal yang sederhana yang Tuhan percayakan pada kita. Namun kalau kita setia melakukannya, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, kita hargai. Kelompok yang kecil, gembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di komunitas sekolah minggu, anak muda, maupun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di keluarga kita. Kita mempunyai panggilan, punya beban hati untuk menggembalakan,
untuk merawat, untuk menghibur, menguatkan sesama kita, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan berdasarkan otoritas Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak mengecilkan apapun yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita. Tugas kita berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Umat Israel dibebaskan dari Mesir dengan tujuan supaya mereka beribadah kepada Allah Israel. Ketika mereka masih hidup dalam dosa, hidup di dalam perbudakan, mereka tidak dapat beribadah dengan benar. Kita harus tinggalkan dosa, harus bertobat sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hati yang hancur, pertobatan yang sejati. Kita tinggalkan manusia lama kita, perkataan-perkataan yang tidak membangun, maupun dosa dalam pikiran, maupun dalam perbuatan, dalam ucapan. Kita tanggalkan semua itu, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia melihat kedalaman hati kita, sehingga apa yang kita keluarkan dari pujian nyanyian, yaitu keluar dari hati yang tulus, hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan. Kita lihat otoritas Tuhan dalam hidup Musa. Kita dalam membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan dosa. Kita lanjut di Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita sadari bahwa manusia kita terbatas. Melihat kepada diri kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang membatasi kita. Namun apabila kita melihat kepada kebesaran Allah, maka otoritas dari Allah itu turun atas kita. Maka kita dapat menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan penuh keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia mengutus, Dia juga menyertai kita. Karena otoritas Allah, tongkat Musa menggambarkan otoritas yang tertinggi, yaitu Tuhan, yang turun atas hidup Musa, sehingga dia menjalankan tugas, yaitu membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Bahkan laut terbelah menjadi dua, sehingga mereka dapat melewati jalan di tengah-tengah tempat yang darat, karena laut sudah terbelah dua. Sungguh dahsyat kebesaran Tuhan, Allah kita. Mari pandanglah kebesarannya, bukan melihat kekurangan kita, keterbatasan kita. Siapa kita ini? Sehingga kita dapat melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Dalam konteks ini Musa merasa tidak mampu, tidak sanggup. Namun sesungguhnya ketika kita sadari Tuhan yang memampukan kita, maka bagian kita hanya katakan, ya Tuhan, aku siap. Engkau yang memampukan aku, Engkau mengutus aku, Engkau mengurapi aku butuh tuntunanmu, otoritasmu yang menyertai hamba-Mu. Kita lihat ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa masih terintimidasi dengan masa lalunya ketika dia merelaikan dua orang Ibrani yang sedang berantem, yang berkelahi. Namun mereka menanyakan, sesungguhnya siapa yang mengangkat engkau sehingga engkau mau merelaikan kami? Sesungguhnya Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Otoritas Tuhan yang mengutus kita sehingga kita melakukan apa yang Tuhan percayakan. Jangan kecilkan apapun tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu adalah
awal Tuhan ingin kita sungguh setia dari perkara kecil, maka Dia akan juga menambahkan perkara besar dalam hidup kita. Maka tugas apapun yang dipercayakan oleh pimpinan, oleh hambanya, oleh keluarga, oleh orang tua, jangan kita sia-siakan. Karena kita tahu semua tugas yang memuliakan Tuhan, yang diberikan tugas untuk kita lakukanlah dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Kita lihat Musa, dia harus menghadapi masa lalunya, intimidasi bahwa dia ditolak. Otoritas Tuhan menolong kita untuk mengalahkan masa lalu kita. Apa yang menghalangi kita untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." The great I am. Dia adalah segalanya dalam segalanya, yang menjadi seluruh yang dibutuhkan oleh Musa sebagai hamba maupun bangsa Israel. Yang dibutuhkan Allah adalah Aku adalah Aku. Semua kekuatan tidak dapat menandinginya. Semua kuasa ada di dalam tangannya. Otoritas Dia, the great I am. Untuk itu, apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, dalam hal kesehatan, ekonomi, hubungan, masa depan, maupun juga pendidikan anak, untuk membesarkan mereka dan sebagainya, mari percayakan di dalam Dia, the great I am. Aku adalah Aku. Hanya Dialah yang kita pegang teguh, percayai, maka hidup kita sungguh aman dan pasti. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Kalau Tuhan yang sudah berfirman, itulah yang kita pegang, itulah yang kita ucapkan, seperti apa yang Tuhan perkatakan. Ayat 18, "Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami." Kita lanjut di ayat 19. "Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat." Tangan Tuhan, tangan yang kuat. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kelepasan yang sejati. Untuk itu kita berseru pada nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, the great I am. Dia adalah Tuhan, Raja kita, Raja di atas segala raja. Kita yakin percaya, tidak ada kuasa apapun yang tidak tunduk kepada kuasa Allah Maha Tinggi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 20. "Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Ia akan membiarkan kamu pergi." Hanya otoritas Tuhan disertai dan kuasa, sehingga kita alami kelepasan yang sejati. Kalau tidak, kita tidak akan diizinkan untuk beribadah, untuk lepas dari cengkeraman
budak dosa. Namun kasih Yesus, kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja memberikan kelepasan bagi saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana di awal kita melihat otoritas Allah, yaitu di awal dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan pengutusan Tuhan atas kehidupan seseorang. Otoritas Tuhan menyertai saudara dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita sebagai kepala keluarga maupun sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Otoritas yang Tuhan percayakan pada kita harus kita sungguh-sungguh hargai, dan kita percaya Tuhan mampukan kita untuk menjalankan peran kita sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang pemimpin, seorang pekerja, maupun seorang dokter, seorang pendidik, pengusaha. Otoritas Tuhan ada pada saudara dan saya untuk melakukan sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi agen perubahan, membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan dosa, keluar dari kehidupan zona nyaman untuk beribadah kepada Allah yang benar. Awal dari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita menerima otoritas dari Tuhan, yang mengutus kita dan menyertai kita. Karena otoritas tongkat Musa adalah gambaran, yaitu bukan hanya sebatang kayu untuk menggembalakan seorang gembala, menggembalakan dombanya dengan tongkat. Namun tongkat Musa yang dimaksudkan adalah sebuah otoritas Allah yang tertinggi atas umatnya Tuhan, atas pribadi Musa. Kita lanjut. Otoritas Tuhan disertai tanda heran dan ajaib. Tidak ada yang tidak akan mengaku. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, karena segala kuasa ada di dalam tangannya. Keluaran pasal 4, kita lihat, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa mengulang kembali, meragukan, tidak yakin, karena dia pernah ditolak ketika dia merelaikan 2 orang Ibrani yang sedang berkelahi, dan mereka mengintimidasikan, siapa yang mengangkat engkau. Namun Tuhan ingin Musa mengalami kelepasan. Sebelum dia membawa umat Tuhan mengalami kelepasan, dia pribadi harus mengalami kelepasan. Saudara dan saya, semuanya Tuhan sayang, Tuhan mengasihi. Kita harus menang dari masa lalu di mana yang mengikat, yang menghalangi kita, sehingga kita mengalami minder, ketakutan, maupun juga khawatir, maupun hal-hal yang mencekam, yang menghambat pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Kita lihat di ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat hal yang sangat sederhana, sebuah sepotong kayu, ya, dan ini dipakai seorang gembala dalam menggembalakan kambing domba, dan termasuk Musa, dia menggembalakan kambing domba dengan tongkat. Dan itu juga yang ada di tangannya. Itu yang Tuhan tanyakan, apa yang di tanganmu? Tongkat yang sederhana,
tongkat yang sepertinya tidak ada apa-apanya, namun otoritas Tuhan ada, memberikan simbol. Tongkat itu adalah otoritas yang Tuhan percayakan kepada seorang gembala untuk menggembalakan domba-domba dengan gada dan tongkat yang menghibur. Begitu pula yaitu tongkat, yaitu otoritas Allah turun atas kita untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, yaitu keluarga kita, komunitas kita, di mana kita berada. Kita mempunyai hati untuk membawa mereka kepada Kristus, mengalami Kristus secara pribadi. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Sungguh, ini super spektakuler. Sepertinya kayak wow, magic banget ya. Dari tongkat berubah menjadi ular, ular menjadi tongkat. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Bangsa Israel tidak bisa mengelak untuk sungguh-sungguh percaya bahwa otoritas turun atas Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tidak ada seorang pun dapat menyangkalinya itu. Karena otoritas Tuhan, kita melihat kuasa yang dahsyat. Tidak ada seorang pun bisa menyangkalinya. Bahwa perbuatan Tuhan dahsyat dan ajaib. Ayat 6, lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Ayat 7, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Apa yang ada di tanganmu, saudara? Hari-hari ini, apa yang ada di tanganmu? Maka otoritas Tuhan turun atas saudara. Untuk saudara pakai alat, simbol, yaitu tongkat Musa. Otoritas yang Tuhan berikan untuk membawa anak-anakmu dekat dengan Tuhan. Untuk membawa suamimu, istrimu, ataupun kelompok, keluargamu datang beribadah kepada Tuhan. Karena tujuan kelepasan, tujuan mukjizat, tujuan semua itu supaya umat Tuhan lebih dekat dengan Dia. Sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kuasa Tuhan tak tertandingi dan tak ada seorang pun dapat menutup ataupun menyangkalinya. Kita lihat ayat 8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Sungguh begitu banyak tanda-tanda heran, mukjizat menyertai karena otoritas Allah ada pada Musa. Namun Musa masih bergumul untuk menerimanya, masih bergumul untuk mempercayainya, masih bergumul untuk memakai otoritas yang Tuhan percayakan. Saudara terkasih, kita akan diuji pada waktu-waktu tertentu untuk sungguh menghargai otoritas yang Tuhan berikan. Kalau engkau adalah seorang ayah, seorang ibu, seorang pimpinan ataupun seorang guru, otoritas yang Tuhan percayakan, jangan sia-siakan. Didik anak-anak
kita di dalam kebenaran. Pakai kesempatan yang ada membawa umat Tuhan, yaitu beribadah kepada Allah yang benar. Kita lihat di ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa masih banyak alasan-alasannya, di mana dia merasa dia juga tidak bisa berbicara dengan leluasa. Padahal kalau kita lihat, dia ditrain di istana Raja Firaun. Tentunya dia mendapatkan banyak ilmu-ilmu untuk berbicara maupun sebagai seorang pangeran dan sebagainya. Namun di hadapan Tuhan, dia merasa semua itu dia tidak sanggup. Dia merasa bahwa dia tidak pandai bicara. Namun kita lihat apa yang Tuhan katakan. Kita lihat di ayat 11, Keluaran pasal 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Inilah janji Tuhan. Kita hanya lakukan karena Dia yang menyertai kita, Dia mengajari kita, karena otoritas Tuhan ada pada saudara dan saya untuk melakukan peran tugas yang Tuhan percayakan di waktu kehidupan kita. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Berkali-kali Tuhan bercakap-cakap dengan Musa, namun Musa masih mempunyai rasa minder, rasa takut, dan intimidasi. Dan Tuhan ingin Musa mengalami kelepasan sebelum dia membawa umat Tuhan mengalami kelepasan. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya Harun ya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Apa yang Musa dapatkan dari Tuhan, itu juga Musa sampaikan kepada Harun, kakaknya, dan Harun yang berbicara kepada umat Israel. Kita lihat ayat 17. Dan bawalah, garis bawahi, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Ingat, tongkat Musa yang tadi Tuhan nyatakan, tongkat itu berubah menjadi ular, dan ular itu juga bisa kembali menjadi tongkat. Jadi kuasa Tuhan dengan dahsyat. Tongkat itu melambangkan di mana kuasa Tuhan yang dahsyat, yaitu mengikuti otoritas yang sudah Tuhan percayakan. Kita lanjut, kita banyak baca dari Keluaran. Kita lihat di Keluaran pasal 4. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yetro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yetro berkata pada Musa, pergilah dengan selamat. Ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman pada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat
yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Musa bersama istri dan keluarganya, mereka pulang ke Mesir dengan konteks pada waktu itu orang yang ingin mencabut nyawa sudah mati. Kita lihat dalam proses perjalanan ini, Musa juga bertemu dengan Harun, ya, dan berbicara padanya apa yang sudah Tuhan pesankan. Kita lihat di ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi kita ingat di mana Harun dan Musa, di mana otoritas yang Tuhan taruhkan kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada Firaun, dan Firaun sampaikan kepada bangsa Israel, dan tanda-tanda menyertai yang heran, dan mereka akhirnya percaya dan mereka sujud menyembah, dan mereka bersyukur bahwa Allah telah melihat kesengsaraan mereka, bahwa Allah pelepas mereka. Selanjutnya dalam perikop yang ada pasal-pasal berikutnya, kita lihat bagaimana Musa dan Harun bertemu dengan Firaun. Apa yang dihadapkan kepada Firaun sungguh berkali-kali disampaikan, namun Firaun tidak mendengarkannya, dan Tuhan akhirnya mengeraskan hatinya. Untuk itu ketika hati ini mendengar firman Tuhan, kita harus cepat untuk meresponinya. Karena ada waktunya ketika kita menolak, maka ada waktunya tiba Tuhan mengeraskan hati seseorang, sehingga dia tidak bisa kembali lagi. Untuk itu selama kita masih bisa mendengar suara Tuhan, selama kita masih mendengarkan firman Tuhan, mari responi dengan cepat. Sikap hati untuk berubah. Pikiran, perkataan, perbuatan, mari selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam zaman anugerah Tuhan. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat, karena Kristus telah menanggung semuanya, dan Dia yang menggenapi hukum Taurat. Oleh kasih karunia kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat di mana menyatakan kuasa, yaitu tongkat Musa, otoritas Allah ketika mereka menghadap Firaun. Kita baca di Keluaran pasal 9 ayat 23. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Musa berjumpa dengan Firaun dan menyampaikan perintah Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Namun dengan kuasa Tuhan, yaitu tongkat Musa, Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan tulah terjadi. Apa yang terjadi dari tulah ke-1, tulah ke-2, 3, 4, dan seterusnya. Namun Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita lihat bahwa dalam proses perjalanan ini, kita lihat di Keluaran 10
ayat 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Ya, jadi tulah, saudara bisa baca tulah 1, tulah 2, tulah ketiga dan sebagainya. Tongkat memberikan simbol otoritas Allah tertinggi. Kuasanya, tanda-tanda heran mukjizat menyertai orang percaya, orang yang taat melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Kita lanjut, Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini puncaknya, di mana mereka menghadap laut terberau di depan mereka, di mana Musa bersama bangsa Israel yang boleh dikatakan sangat besar jumlahnya, 2 juta lebih orang. Ya, kita bayangkan bagaimana dengan kondisi seperti itu, begitu banyak orang untuk keluar dari Mesir, tidak semudah itu. Namun kalau tangan Tuhan yang membawa keluar, maka semuanya akan jadi. Laut terberau ada di depan mereka, di belakang mereka dikejar oleh Firaun dengan pasukan-pasukan kuda yang ada mengejar bangsa Israel. Namun kuasa Tuhan yang dahsyat, di mana tongkat diangkat, di mana ulurkan tangan ke atas laut dan belahlah airnya, dan sungguh terjadi, di mana laut tersebut terbelah 2, sehingga tanah itu kering, menjadi kering, dan bangsa Israel dapat melewatinya, laut terberau. Dan ketika mereka sudah lewat, maka pasukan dari Firaun, mereka masuk di tanah tersebut, lalu tiba-tiba semua air itu tutup kembali dan mereka mati di laut terberau tersebut. Untuk itu saudara, kuasa Tuhan kita sungguh-sungguh serius percaya dan akui dalam hidup kita. Sungguh otoritas itu Tuhan berikan sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan benar. Sekali lagi saya memberikan rangkuman bahwa kehidupan kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena Tuhan mempunyai rencana dalam hidup saudara. Setiap kita pribadi ada milik Tuhan, ciptaannya, kita adalah domba-dombanya. Dia mengasihi kita dengan seperti tongkat Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Kita pribadi harus mengalami kelepasan itu. Kita yakin percaya Tuhan yang mengutus, Tuhan juga menyertai kita. Aplikasi secara sehari-hari, kita mungkin bukan seorang pemimpin seperti Musa yang begitu luas mencakup bangsa Israel. Namun Tuhan percayakan pada kita, yaitu keluarga kita. Percayakan kita, teman-teman kita, tetangga, lingkungan, di mana kita berada, kita dapat lakukan sesuatu. Tapi harus dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Otoritas yang Tuhan percayakan pada kita, ucapkanlah, lakukanlah, perbuatlah. Karena otoritas yang Tuhan berikan itu untuk kita pakai untuk memberi kelepasan bagi umatnya. Tuhan pakai saudara untuk ucapkan berkat untuk lingkungan, maupun sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemiskinan, kebodohan, kegagalan, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan mempunyai kuasa, otoritas untuk mengikat apa yang diikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Sungguh ada kuasa, otoritas di mulut orang percaya. Tongkat Musa, apa yang di tangan kita saat ini, pakailah itu. Kita tidak berhalakan sebuah tongkat, kita tidak sembah tongkat, tapi tongkat ini memberikan simbol bahwa otoritas Allah ada beserta Musa. Begitu pula otoritas Allah beserta saudara dan saya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus
membawa umat Tuhan lebih dalam mengenal Engkau, the great I am. Engkau di mana katakan, aku adalah aku. Sungguh mulia, sungguh ajaib, dahsyat dan berkuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur tongkat Musa yang Tuhan nyatakan, yaitu otoritas Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami pergunakan sebaik-baiknya. Kami mengucapkan berkat sehingga anak-anakmu jadi garam, jadi terang di komunitas di mana berada. Maupun sungguh-sungguh otoritas yang dipakai tidak mensalahgunakannya, tapi sungguh-sungguh memakainya demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memberkati lingkungan, tetangga, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Bangsa kami saat ini dalam kondisi situasi yang ada, umat Tuhan dengan otoritas dari Allah, kami ucapkan berkat atas bangsa kami melewati masa pandemi ini dengan penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang ada, berkati juga pemimpin-pemimpin rohani yang ada, khususnya supaya sungguh-sungguh membawa umat Tuhan dilepaskan, mengalami kelepasan dan beribadah kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mantrakan firman-Mu dalam hidup kami. Tanda-tanda heran menyertai orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.